kehadiran guru kita yaitu Kiai Muda Ustadz Andi Sukma Sakti. Dan insya Allah pada subuh hari ini kami memberikan kesempatan kepada jemaah seluas-luasnya untuk bertanya, berdiskusi seputar permasalahan agama, dan insya Allah dengan keilmuan yang beliau miliki, insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita yang berkaitan dengan agama kita. Dan insya Allah dalam sesi tanya jawab nanti kita akan diberi waktu yang lumayan luas. Jadi untuk sementara, kalau untuk nasihat-nasihat ataupun berupa mau'izatul hasanah, itu mungkin kita akan lebih perpendek lagi. Kita beri waktu yang luas untuk jemaah sekalian untuk berdiskusi dengan beliau. Karena insyaallah beliau di sini hadir dengan membawa kitab-kitab dan dalil-dalil yang jelas. Jadi kita insyaallah yang mungkin selama ini bertanya-tanya karena tidak tahu, ya insyaallah hari ini mudah-mudahan ada jawabannya. Demikian. Dan Ngopi Ngaji kami sedikit menambah informasi. Ngopi Ngaji ini kita jadikan wadah untuk bisa jamaah berdiskusi dengan ustadz, dengan imam, dengan pengurus juga ya. Jadi jamaah mungkin punya unek-unek, punya apa namanya itu bahan sebenarnya untuk mau curhat dengan pengurus tapi tidak sempat. Di sini tempatnya. Ada juga bapak pengurus, bapak ketua takmir, atau mau curhat dengan Pak Imam, dengan Ustadz, tapi tidak sempat mungkin, di sini ada tempatnya. Silahkan bertanya, selama itu pantas untuk ditanyakan, silahkan. Demikian itu mungkin pengantar dari kami kepada Pak Kiai, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatan wassalaman ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, majelis ngaji ngopi ngaji. Maknanya ini kita ngopi sambil ngaji. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis yang kelihatannya santai ini, tapi sebenarnya isinya agak serius. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit materi pengantar. Jadi sebelum kita terlanjur jauh, ada hal yang mesti kita pahami terlebih dahulu terkait dengan masalah bagaimana kita menyikapi adanya perbedaan-perbedaan pendapat, ikhtilaful mazahib istilahnya, perbedaan-perbedaan mazhab, terutama di dalam masalah fikih yang terkaitan dengan praktek ibadah sehari-hari kita. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, di depan saya ini ada sebuah kitab yang isinya adalah 100 permasalahan yang paling banyak menjadi sebab terjadinya pertikaian dan pertengkaran di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, kitab ini dikarang oleh Profesor Dr. Ali Jum'ah. Beliau adalah Rektor Al-Azhar selama kurang lebih 10 tahun, kemudian menjadi Mufti Mesir sampai sekarang. Orangnya
masih hidup. Nah, baik, saya ingin menyingkat. Saya ingin membuka dengan sebuah ungkapan dari Imam Asy-Sya'rani dalam kitab Mizanul Kubra. Beliau mengatakan inna syariah, bahwa syariat Islam ini jika diumpamakan kasyajaratil azimah, seperti halnya sebuah atau sebatang pohon yang sangat besar, al-muntashirah yang sangat rimbun daunnya. Wa aqwalu ulama'iha, adapun pendapat-pendapat ulamanya, para mujtahid dalam Islam, itu diibaratkan kal furu'i, seperti cabang-cabangnya pohon itu, wal aghsani, dan ranting-rantingnya. Jadi semua cabang pasti menempel ke batang, semua ranting pasti menempel ke dahan. Jadi fala yujadu lana far'un min ghairi asli. Nah, semua cabang pasti menempel ke batang, wala thamarah min ghairi gusnin. Semua buah itu pasti bergantung atau menggantung pada dahannya itu. Jadi ketika ada pendapat-pendapat yang berbeda dalam satu masalah, yang penting yang berpendapat itu adalah orang yang punya kapasitas keilmuan. Dalam bahasa agama disebut mujtahid. Maka pasti pendapatnya itu walaupun kelihatan berbeda, tapi nempelnya pada batang yang sama, yaitu batang syariat ini tadi. Dan meskipun kelihatannya buahnya berbeda, tapi itu sebenarnya berasal dari ranting yang sama. Oleh karena itu perbedaan pendapat para mujtahid harus kita sikapi dengan bijak. Jadi kalau ulama yang berbeda pendapat itu adalah rahmat bagi kita umat ini. Yang menjadi persoalan kalau kita umat yang awam ini berbeda pendapat. Jadi kalau ulama yang berbeda pendapat jadi rahmat, tapi kalau kita orang awam ini berbeda pendapat tentang masalah agama, ini malah bisa jadi musibah. Kenapa? Karena kita tidak punya kapasitas untuk berbeda pendapat. Nah, itu dulu kita harus mendudukkan dulu posisi kita ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya hanya ingin memberikan gambaran seperti ini. Ada seorang ulama abad ke-600, tahun-tahun 600-an Hijriah, yang bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ini bergelar Al-Hafidh. Al-Hafidh itu kalau disematkan pada ulama-ulama dulu, maknanya bukan penghafal Al-Quran. Beda dengan sekarang. Kenapa? Karena tradisi ulama-ulama dulu itu umur 6-7 tahun itu rata-rata sudah menghafal Al-Quran. Bahkan ada sebuah negeri namanya Singkit di Marrakesh. Kalau ada seorang anak, apakah dia itu laki-laki atau perempuan, umur 10 tahun belum menghafal Quran, itu dianggap aib oleh keluarganya. Masih risih bicara Cina. Jadi ketika dikatakan Al-Hafiz untuk ulama-ulama dulu, maknanya adalah mereka ini penghafal hadis. Penghafal hadis. Imam As-Suyuti ini menghafalkan hadis dengan sanadnya. Sanad itu mata rantainya hadis sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut apa yang beliau akui dan diakui oleh teman-temannya, itu tidak kurang dari 400.000 hadis.
Dan beliau mengatakan, saya menghafal 400.000 hadis itu karena hanya itu yang saya temukan pada zaman saya. Dan seandainya pun saya menemukan lebih banyak daripada itu, maka pasti saya akan menghafalnya. Jadi kita bisa gambarkan ini bagaimana. Nah, dengan kapasitas seperti itu saja, beliau tidak ingin menyandang status sebagai mujtahid. Beliau mengatakan saya belum pantas. Sehingga beliau itu bertaklid atau bermazhab. Dan beliau ini bermazhab Syafi'i. Nah, jadi kira-kira kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti yang seperti itu sudah seperti itu gerangan kedudukannya, kapasitas, masih bermazhab, apatah lagi dengan kita ini. Nah itu. Jadi saya katakan lagi, perbedaan pendapat ulama itu akan jadi rahmat. Sementara kalau yang berbeda pendapat itu orang awam seperti kita, itulah nanti yang akan jadi musibah. Ya. Jadi hadirin yang saya muliakan, saya ingin mencuplik beberapa catatan penting di sini. Bahwa pada zaman kita sekarang ini, ya, muncul satu kalangan, satu golongan dari kaum muslimin sendiri yang kesannya memaksakan bahwa orang-orang Islam itu harus seperti dia. Hanya model dia yang dianggap. Kalau sudah tidak seperti dia, maka kemudian wa wasafal mukhalifa bil ibtida. Jadi orang-orang yang berbeda pendapat dengannya kemudian diklaim sebagai ahli bidah. Ya. Wal fisqi dianggap sebagai orang fasik. Wad dhalal dianggap sebagai orang sesat. Nah, guru kita di sini mengatakan fihi minal khuturah bi wahdatil ummah al-islamiyah. Yang seperti ini bisa membahayakan persatuan umat Islam. Ya. Jadi wahadza la na'ni an nata'assaba li madhhabina. Bukan berarti kita ini kalau sudah bermazhab kita harus fanatik kepada mazhab kita, tidak seperti itu. Jangan kemudian menunjuk bahwa orang yang tidak sah mazhabnya dengan kita itu sesat. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena ini akan membahayakan persatuan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, di sini dikatakan bahwa fahuyatul Islam la yakhtalifu alaiha ahad. Bahwa hal-hal prinsip dalam agama itu tidak ada yang diperselisihkan. Ya, bukan begitu Pak ya? Jadi kita ini sholat masih menghadap kiblat semuanya Pak ya? Ya. Jadi itu prinsip Pak itu. Sholat menghadap kiblat. Ini tidak ada yang berselisih tentang itu, dan itu identitas Islam kita itu. Sholat menghadap kiblat. Kecuali nanti kalau sudah ada orang mengaku muslim, sholatnya kok justru menghadap atau membelakangi kiblat, nah ini perlu kita laporkan. Maksudnya jangan mengaku muslim lah kalau seperti itu. Ya. Tapi kalau masalah, saya umpama berikan contoh, sholat itu rukunnya yang pertama adalah niat dengan takbir. Niat dengan takbir. Jadi niat kemudian dibarengkan Allahu Akbar. Itu sudah disepakati. Yang dikhilafkan itu adalah mengangkat tangan atau tidak. Ya. Ini yang dikhilafkan. Ada yang bilang tidak perlu, ada yang bilang sunnah itu.
Kemudian setelah mengangkat tangan dikhilafkan lagi, ini tangan diletakkan di mana? Ada yang mengatakan di atas perut, ada yang mengatakan di perut, ada yang mengatakan ruang kosong antara perut dengan dada, ada yang mengatakan di dada. Kalau seperti itu tidak usah diperselisihkan. Jadi seumpama kita itu Allahu Akbar yang pernah kita pelajari itu ada di sini. Kemudian ternyata jamaah di samping kita itu malah begini. Tidak usah kita noleh sambil sini loh. Kok biasa aja. Ya, kenapa? Karena itu cabang itu. Ya, itu cabang. Itu hal-hal yang tidak masalah ketika diperselisihkan. Yang penting jangan dipertengkarkan. Nah, itu. Jangan dipertengkarkan. Nah, itu contoh Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Nah, ini di sini dikatakan begini. Wa ma duna dzalika min umurin ijtihadiyatin yajuzu lil muslimi ayyattabi'a ayyam minal madzahib. Ya. Selain hal-hal yang pokok itu, boleh bagi seluruh kaum muslimin untuk mengikuti mazhab mana saja yang ia inginkan. Boleh. Dengan catatan tolama anna ashabaha ulamaun lahu hakul ijtihad. Yang penting mazhab yang diikuti itu pencetusnya tidak seorang ulama yang diakui punya kapasitas melakukan ijtihad. Tidak sembarang juga. Ya, harus punya kapasitas untuk melakukan ijtihad. Nah, walaysa hunaka i'tibarun lijtihadi man lam tatawafar fihi syurutul ijtihad. Kalau ada orang yang tidak memenuhi kapasitas sebagai seorang mujtahid, kemudian kok berijtihad sendiri, maka ijtihadnya itu layuk tabaru, tidak dianggap. Jadi dianggap orang ngoceh saja. Ya, dianggap orang ngoceh saja. Ya. Bapak Ibu dan sekalian yang saya muliakan, saya ingin menutup pengantar singkat ini dengan sebuah ungkapan seperti ini. Ini disampaikan oleh seorang mujtahid mazhab Hambali yang bernama Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau mengatakan, waju'ila fi salafi hadhil ummah a'immatum minal a'lam. Ya. Jadi ini Allah telah mentakdirkan bahwa generasi-generasi pendahulu umat ini adalah orang-orang yang punya kapasitas keilmuan luar biasa. Ya. Karena memang mereka menyerahkan waktunya dan tenaganya, hartanya memang untuk fokus untuk menuntut ilmu. Ya, kita bisa bayangkan seperti Imam Al-Ghazali itu, beliau ini menuntut ilmu tidak kurang dari 40 tahun, dan guru beliau ini lebih 1000 orang. Guru beliau lebih 1000 orang. Ya. Dan hebatnya itu semua kaidah-kaidah penting dalam agama ini beliau hafalkan. Kenapa beliau menghafal, tidak mencatat? Beliau awalnya mencatat, sampai kemudian dalam sebuah perjalanan catatannya ini dirampas oleh seorang perampok. Dirampok, Pak, termasuk buku-buku yang dia tulis itu dirampok semuanya. Lalu kemudian Imam Ghazali mengatakan kepada perampok itu, wahai saudaraku, jangan ambil catatanku karena sesungguhnya itu tidak akan bermanfaat bagimu. Kalau kamu ambil itu, maka semua ilmuku hilang. Maka kemudian perampok itu tertawa. Gampang sekali dikasih hilang ilmumu. Tinggal diambil bukumu, hilang ilmumu. Kemudian Imam Ghazali kemudian mengatakan, saya yakin bahwa Allah mengirim perampok itu untuk mengajari saya. Gara-gara itu kemudian saya kembali ke kampung saya,
Saya habiskan 4 tahun untuk menghafal semua yang pernah saya catat agar ilmu saya tidak dirampok lagi. Itu ulama dulu itu, Pak. Imam Ghazali itu. Ya. Nah, jadi orang-orang seperti ini qadarullah. Ini ketetapan Allah menempatkan orang-orang seperti di zaman-zaman dulu yang tidak bisa lagi kita temukan di zaman-zaman sekarang ini. Itu harus fakta yang kita akui. Sehingga kemudian beliau mengatakan, mahada bihim qawaidal Islam. Dengan ulama-ulama itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang pokok-pokok agama, wa awdaha bihim mushkilatil ahkam, dan menjelaskan tentang hukum-hukum agama yang sulit melalui perantaraan ulama-ulama yang seperti itu. Nah, sehingga kemudian dikatakan ittifaquhum hujjatun qati'ah. Jadi kesepakatan ulama-ulama seperti itu adalah dalil yang pasti, namanya ijma'. Wahtilafuhum, adapun perbedaan pendapat mereka itu rahmatun wasi'atun, adalah bentuk yang Allah kepada kita, sehingga kita punya pilihan. Karena imam ini berbeda pendapat dengan imam ini, lalu kemudian kita punya pilihan. Oh, saya pengen yang ini, saya pengen yang ini. Silakan. Yang penting yang berpendapat ini adalah orang yang punya kapasitas sebagai mujtahid. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, barangkali itu sedikit pengantar ya, dari saya yang terkaitan dengan bagaimana cara atau sikap kita untuk menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat itu. Demikian barangkali, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Imam. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyimak, jadi kurang lebih kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kita diminta untuk bertoleransi ataupun bisa menyikapi dengan bijak tentang perbedaan pendapat dalam Islam. Karena yang kasih pendapat juga bukan orang sembarangan, tapi orang yang punya kapasitas. Lalu kemudian yang kita diminta adalah, kalau untuk perbedaan kita harus toleransi ya, itu penting sekali. Tapi untuk bukan perbedaan, apa satu lagi namanya? Penyimpangan. Kalau penyimpangan kita nggak diminta untuk toleransi. Kalau orang untuk menyimpang harus diakui itu salah. Ini orang tersesat, tidak boleh diikuti. Nah, kalau untuk agama seperti itu. Mungkin itu pengantar dari Ustadz, dari Pak Yai, dari jamaah sekalian, mungkin ada yang berdiskusi seputar permasalahan agama. Silakan.